Oke, dalam tema malam ini, eh, kita mau membahas biasanya kalau pengusaha sukses itu dan berhasil, bisa bangun bisnis, punya banyak cabang, itu biasanya mempunyai mindset atau pola pikir yang berbeda dari kebanyakan pengusaha-pengusaha lainnya. Baik itu dalam pengambilan keputusan, baik itu dalam membuat strategi bisnis ataupun dalam melihat peluang. Nah, tema kali ini akan dibawakan oleh Bapak Denny Ang, seorang NS trainer dan business coach, juga seorang entrepreneur, pendiri 6 lembaga keuangan di beberapa provinsi di Indonesia. Pak Denny Ang ini walaupun jauh lebih muda dari saya, tapi senior saya di NS. Silakan Pak Denny. Bu Wifi, terima kasih teman-teman semuanya. Halo, eh, juga ada dari Metamain Bu Rati. Selamat malam Mhm. dan juga ada Bu Megi, Bro Ardianto, Pak Hertanto. Halo, Bu Putri, Bu Rati ya. Ini Pak Daniel, Bro Daniel nih. Lalu ada ya, ada Eria, mungkin Ibu Eria dan ini apa Pak Pipin ya. Harimanoyong, Bapak. Bapak ya. Dan selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Mhm. forum kita malam hari ini. Nah, em, apa ya? Tak kenal maka tak sayang. Nah, saya share dulu tentang diri saya. Oke. Sekarang ya saya co-founder dari Gadai Syariah Group. Syariah Group ini ada banyak lembaga keuangan. Kita ada beberapa di beberapa provinsi. Kemudian juga sekarang saya aktifnya adalah Direktur PT TSSM. Direktur TSSM ini adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang investasi, di bidang keuangan dan investasi gitu. Nah, kami eh, adalah perusahaan induk ya, dari beberapa lembaga keuangan seperti itu. Jadi karena ada banyak lembaga keuangan, kami jadi saya berada di induknya. Jadi cerita gitu. Jadi dengan adanya beberapa lembaga keuangan ini, kemudian dari situ dibangunlah satu induk seperti itu. Nah, saya berada di induknya dari banyak lembaga keuangan, yaitu di PT TSSM gitu. Kemudian berikutnya lagi adalah saya seorang entrepreneur and business coach. Ini sudah saya lakukan sejak 2003 ya berarti ya. Ya, 2013. Sudah semenjak 2013. Dan kemudian sampai hari ini aktif sebagai seorang coach. Saya ada beberapa klien. Kebetulan klien saya kebanyakan mereka adalah perusahaan usaha retail. Ada yang di mana? Di beberapa kota di Indonesia. Jadi selain saya membangun ya punya usaha sendiri, bangun perusahaan sendiri, saya aktif juga sebagai business coach sampai hari ini. Ada beberapa perusahaan dan kebanyakan memang dari perusahaan retail seperti itu, yang dimana mereka punya banyak cabang. Dan kalau perusahaan keuangan yang kami kelola, yang saya kelola itu juga kami sekarang cabangnya mungkin ada sekitar 30-an atau 40-an ada di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi mungkin malam hari ini materinya adalah lebih banyak mengenai teman-teman apa sih cara berpikirnya kalau misalnya kita mau bangun sebuah perusahaan atau mau menjadi seorang entrepreneur dan apa yang membedakan dengan ketika kita mau punya perusahaan yang besar dan cabangnya banyak seperti itu. Mhm. Em, Kemudian karena saya dulu dulu ada satu momen saya pengen bunuh diri gitu. Dulu, tapi dulu banget tahun 2010 gitu.
Nah, gara-gara kepengen bunuh diri itu akhirnya saya belajar banyak tentang ilmu pengembangan diri, teman-teman. Banyak orang bilang itu rawat jalan itu ya. Nah, gara-gara itu saya banyak belajar NLP, hipnoterapi gitu. Nah, kemudian akhirnya saya suka belajar NLP. eh, saya belajar di beberapa sekolah. Saya sampai di level master trainer. Jadi satu di NLP master trainer di sa- ada di dua sekolah. Kemudian saya juga seorang neurosemantic trainer, seorang self actualization trainer, kemudian juga mindfulness trainer, CTC trainer, hipnoterapi dan clinical resource terapi gitu. Lalu berikutnya eh, ini kita metamind ini kan eh, kuat apa dari neurosemantik ya. Nah, ini pembelajaran saya di NS dan di meta coaching gitu. Dan ini pertama kali saya belajar saya belajar NLP Prac itu di neurosemantik pertama kali di tahun 2007 pada saat itu. 2007 itu berarti berapa tahun ya? 2007. Sekarang 24. 24 kurangi 7. Berarti di 17 17. 17 tahun yang lalu. 17. 17 Oh. tahun yang lalu saya ambil kelas NLP Prac sama Bumar waktu itu di Puncak gitu. Mhm. Jadi pertama kali saya kenal NLP itu ya dari Bumar seperti itu. Dan itu suka belajar ya, belajar mendalami sampai di NLP, kemudian di neurosemantik, coachingnya, sampai di Kalau habis dua self ribu ya. sessionnya. Kalau ambil tiga 5.000 minta atau minta. Nah, kemudian teman-teman dari 2003 ya 2013 sampai 2016 2017 saya aktif memberikan pelatihan di 30 kota di Indonesia. Pada saat itu materinya banyak tentang entrepreneur, banyak tentang bisnis gitu ya. Di 30 kota pada saat itu. Kemudian di tahun 2016 2017 saya mulai vakum karena pada saat itu mulai fokus mengembangkan bisnis saya pada saat itu. Namun untuk bisnis coachingnya masih tetap jalan sampai hari ini. Kecuali pas corona. Corona aku benar-benar di rumah nih, menikmati hidup di rumah banget tuh. Nah, jadi ini tentang saya, teman-teman. Nah, ini perusahaan yang saya bangun. Kemudian berikutnya lagi ini talk show di radio. Ya, karena kemarin dulu keliling 30 kota ya, ini ya jejak-jejaknya lah gitu, sama masuk korannya gitu. Dan ini ada satu buku gitu. 8 rahasia bisnis pengusaha Tionghoa gitu. Eh, bukunya ini buku ini sampai hari ini masih sangat relevan gitu. Berita baiknya adalah buku ini saya tulis 2017 nggak salah. Sampai hari ini masih sangat relevan ya. Kabar buruknya adalah sudah nggak ada, sudah nggak cetak lagi gitu. Nah, kemudian berikutnya lagi teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana apa sih entrepreneur ya. Kemudian entrepreneur inside out itu seperti apa. Nah, maka untuk memulainya, teman-teman, saya ingin kenalan dulu dengan teman-teman gitu ya. Siapa di antara teman-teman yang malam hari ini gitu, Anda kepengen jadi entrepreneur, teman-teman. Nah, boleh nggak ketik di kolom chat gitu ya. Dan kali ini kan kita nggak terlalu banyak gitu ya. Boleh aja langsung ketik di kolom chat gitu. Ada nggak teman-teman yang kepengen jadi entrepreneur, teman-teman? Silakan ketik di kolom chat, ketik saya gitu mau gitu. Oke. Nah, yang yang nggak yang nggak ketik gitu ya, berarti kan nggak mau gitu ya. Berarti saya doakan nggak jadi entrepreneur beneran gitu ya. Gitu. Nah, ya, yang mau jadi entrepreneur gitu ya, yang mau bangun bisnis, yang mau punya bisnis gitu, silakan ketik di kolom chat gitu ya, mau gitu, saya gitu, apapun itu. Nah, dan yang tidak gitu ya, saya doakan ya juga kecapaian juga doanya untuk tidak jadi entrepreneur gitu ya. Itu ngomong-ngomong Ratih, kamu nggak mau ketik Ratih? Ratih, ketik Ratih. Teman-teman ketik gitu ya. Ada Bu Sri, ada Eria, ada Bu Putri ya, ada Pak David, Pak Rudi gitu ya, Pak Roy, ada Bu Rati sudah, Bu Vivi, ya. Rati ketik lah Rati, iya lah, Bu Rati ketik lah. Oke, teman-teman. Nah, yang ketik
mau atau saya di kolom chat gitu ya. Saya doakan gitu teman-teman. Jadi entrepreneur beneran, punya banyak bisnis. Bisnisnya berkembang di banyak kota di Indonesia pokoknya. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, sekarang hal pertama yang paling basic, hal yang pertama nih. Kalau kita mau jadi entrepreneur nih teman-teman, ini teman-teman kan nggak terlalu banyak loh, kok jadi banyak ya masuk kok ya. Nah teman-teman ini kan nggak terlalu banyak nih ya. Nanti teman-teman bisa langsung jawab aja, Bu Megi bukan saya, tapi saya jadi Bu Megi kan. Nggak pakai akan. Oh kalau akan ntar akan terus, gitu, Ya, gitu. kesampaian ya. Iya nanti akan terus. Oke, nah buat teman-teman, eh nah, silakan teman-teman langsung ketik apa bukan nggak usah, boleh ketik di kolom chat, bisa juga langsung buka audionya gitu, langsung buka audionya, langsung interaksi juga oke, seperti itu ya, kayak ada Bu Vivi, Bu Megi, teman-teman silakan gitu. Oke, teman-teman, hal pertama nih, kalau mau jadi entrepreneur ya, Anda mau punya banyak bisnis gitu ya, atau bisnisnya banyak gitu ya, maka perlu punya satu pemahaman yang tepat dulu mengenai apa itu entrepreneur. Nah, maka kalau di neurosemantik, kita mengenal ada satu hal yang namanya frame. Nah, frame itu apa, teman-teman? Nah, nih, ada yang namanya frame. Kita belajar dulu frame, teman-teman. Frame of mind. Ini penting banget. Frame, frame. Teman-teman, apa itu frame? Ayo, silakan ketik di kolom chat gitu. Tuh, silakan. Apa itu frame, teman-teman? Silakan. Apa hal frame, 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 frame? Frame itu Itu kalau teman-teman pergi ke ke kerangka, oke. Frame teman-teman kalau pergi ke toko pergi ke toko kacamata gitu. Nah, bingkai ya. Kalau pergi ke toko kacamata kan ada tuh dia jual banyak frame gitu, bingkai gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya teman-teman, kalau teman-teman pakai kacamata nih, bingkai kacamata ini frame nih. Lalu framenya kita kasih kaca yang warnanya hitam, teman-teman. Maka semua yang kita lihat warnanya apa nih, teman-teman? Semua yang kita lihat warnanya apa? Kalau kita Hitam. pakainya hitam, jadinya hitam. Ya, udah Ci, kita pokoknya kayaknya yang kita ngobrol kita kayak ngobrol berdua aja deh Ci. Aku ngobrol, kamu nanggepin gitu kan. Nanti aku tanya lagi, kamu yang jawab gitu ya. Nggak apa-apa Ci. Ini Zoom seakan cuma ada kita berdua aja Ci, aman Ci. Milik kita berdua. Iya, Zoom ya, dunia seakan kita berdua aja Ci, gitu ya. Nah, jadi teman-teman ada frame of mind, kerangka. Kalau kita pakai kacamata warnanya merah, yang kita lihat semuanya serba merah. Kalau kita lihat warnanya, kita pakai yang warnanya kuning, ya yang kita lihat semua serba kuning. Maka frame, Michael Hall mengatakan, frame adalah idea that we hold in mind. Sebuah ide yang kita tahan dalam pikiran kita. Dan itu menjadi sumber referensi kita, teman-teman. Maka frame kita itu adalah sumber referensi kita di dalam pikiran kita. Nah, salah satu dari frame yang penting adalah definition frame. Maka ketika kita mengatakan aku mau jadi entrepreneur, maka kita itu akan menjadi entrepreneur sesuai dengan frame yang kita pakai. Maka ada dikatakan kita itu sesuai, kan ada orang mengatakan Tuhan itu sesuai dengan prasangka kita. Ya, Tuhan itu sesuai dengan prasangka kita, which is dengan kata lain ya Tuhan itu sesuai dengan frame yang kita pakai. Sama, ketika kita mau jadi entrepreneur, kita akan menjadi seorang pengusaha yang sesuai dengan frame yang kita pakai. Maka pertanyaannya adalah buat teman-teman, apa itu definisi entrepreneur?
definisi entrepreneur yang teman-teman pakai dalam pikirannya teman-teman, yang menjadi frame of mind, yang menjadi kerangka pikir dari teman-teman, maka itu menjadi apa yang teman-teman lakukan. Maka pertanyaannya adalah menurut teman-teman, di dalam pikirannya teman-teman, bukan menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan. Tapi menurut teman-teman, gini, aku mau jadi pengusaha. Oke. Maka menurut teman-teman, pengusaha itu apa sih? Oh, pengusaha itu, silakan ketik di kolom chat gitu. Silakan ketik di kolom chat. Bagi teman-teman, pengusaha itu seperti apa sih? Kenapa? Karena kita akan menjadi pengusaha seperti yang kita kira, teman-teman. Seperti yang frame yang kita bilang itu. Nah, maka silakan ketik di kolom chat, teman-teman, bagi Anda, pengusaha itu yang seperti apa sih? Pengusaha itu modelnya gimana sih? Gitu. Nah, teman-teman, sekali lagi, kalau Anda ikut sebuah Zoom dan kemudian trainernya gitu ya, banyak tanya gitu ya, banyak tanya, oke, teman-teman, menurut teman-teman ini apa sih? Menurut teman-teman ini apa sih? Maka Anda perlu curiga. Kayaknya trainernya nggak begitu siapkan slide kayaknya. Kayaknya slide-nya nggak ready gitu kan. Atau enggak, dia materinya sedikit gitu loh. Jadi dia berusaha ngulur-ngulur waktu gitu dengan cara bertanya terus ke peserta gitu loh. Jadi isinya sebenarnya bukan memberikan materi gitu kan. Tetapi isinya banyak diskusi aja sampai waktu habis gitu. Dari Bu Rati, pengusaha adalah upaya diri menjadi berdaya bagi diri sendiri dan juga lingkungannya. Cakep. Ya. Maka kalau kita menjadi pengusaha yang seperti ini, maka kita akan menjadi pengusaha yang berdaya bagi diri dan lingkungan, gitu. Tapi kalau kayak Bu Rati begini, pertanyaannya bagi saya adalah ini ada profitnya nggak di dalamnya nih? Menjadi pengusaha yang menjadi berdaya bagi diri sendiri dan lingkungannya. Tapi profitnya nggak disebutkan, omset besarnya nggak disebutkan, gitu. Itu perlu disebutkan, ya kan? Nah, daya pas profit cakep, gitu. Kayak Bu Vivi gitu, mau jadi pengusaha yang seperti apa Bu Vivi, Bu Megi gitu. Sambil buka kolom chat juga boleh gitu, teman-teman. Oke, bagi teman-teman, pengusaha itu yang seperti apa? Oke. Nah, maka kita perlu clear dulu teman-teman. Kalau mau jadi pengusaha itu perlu jadi pengusaha yang seperti apa? Daya pegawainya banyak. Justru saya, Bu, lagi mikirin gimana caranya banyak karyawan loh, Bu Rati. Karena kos paling besar di perusahaan itu kalau nggak karyawan. gaji karyawan gitu. Ayo. Nah, buat teman-teman, ayo. Maka eh apa itu entrepreneur? Nah, ini saya kasih ini definisinya dari Brad Sugars. Entrepreneur itu adalah seorang inovator, seorang game changer, seseorang yang disrupt status quo and ventures into uncharted business territory. Nah, jadi kalau menurut dari Brad Sugars ya, saya lihat belajar bahwa entrepreneur ini adalah seorang yang dia inovator. Dia berani apa ya, membangun sesuatu yang baru, berinovasi seperti itu, teman-teman. Ya. Tapi kalau saya punya satu definisi sendiri bagi saya. Bagi saya, pengusaha itu adalah seseorang yang kerjaannya jual beli bisnis, teman-teman. Karena kalau kita menjadi seorang pengusaha, actually adalah kita itu sebenarnya kerjaannya adalah jual beli bisnis. Kita bi- jadi seorang pengusaha itu aslinya adalah dia bisa dia bikin bisnis baru atau dia beli bisnis orang lain, dia bagusin, kemudian dia jual. Atau bikin bisnis baru, bisnisnya lalu dibesarkan, lalu dijual. Gitu. Jadi seorang pengusaha itu adalah seseorang yang jual beli bisnis.
gitu. Bagaimana saya bisa punya banyak bisnis, teman-teman? Kemarin saya sempat punya sampai 20-an bisnis. Ya, kemarin gitu. Karena yang saya lakukan adalah saya beli bisnis, teman-teman. Jadi ada bisnis yang bagus saya beli, ada yang bagus saya beli, gitu. Nah, jadi seorang pengusaha itu tidak harus, sekali lagi, seorang pengusaha, nah ini kita mulai rusak dulu nih. Seorang pengusaha itu tidak harus bangun bisnis dari awal. Tapi seorang pengusaha dia bisa beli bisnis, dia besarkan atau lalu dia jual lagi, teman-teman. Maka seorang pengusaha itu dia bukan jual beli produk, bukan jual beli jasa, tapi seorang pengusaha itu adalah jual beli bisnis. Nah, ketika saya bertemu pengusaha nasional, pengusaha yang memang benar-benar entrepreneur, maka ketika saya ketemu pengusaha yang benar-benar dia pengusaha, ya kerjaannya jual beli bisnis. Saya punya beberapa partner bisnis yang kerjaannya jual beli bisnis. Kerjaannya dia beli bisnis, dia bagusin, dia jual, seperti itu. Nah, maka entrepreneur seorang kerjanya itu sebenarnya. Nah, namun seringkali di lapangan, di masyarakat, seringkali kita dengar, kita kalau misalnya orang baru buka bisnis gitu ya, disebut entrepreneur gitu. Ya benar, karena entrepreneur adalah orang yang membangun, bisa memulai sebuah bisnis gitu. Namun kita perlu membedakan. Ketika kita membangun bisnis itu, kita masih statusnya itu sebagai seorang pedagang atau seorang operator bisnis, atau kita seorang pemilik bisnis, atau kita memang benar-benar seorang entrepreneur, teman-teman. Kadang ada orang dia bangun bisnis, namun dia masih statusnya sebenarnya pedagang. Kenapa? Karena bisnisnya dia yang jalanin, dia ngatur jual belinya, bisnisnya baru bisa hidup kalau ada dirinya gitu ya, itu pedagang gitu. Atau operator, dia yang mengendalikan dia punya bisnis gitu. Atau dia sebagai business owner-nya, dia pemilik dari bisnis itu. Tapi beda lagi business owner sama entrepreneur. Entrepreneur pada dasarnya jual beli bisnis, teman-teman. Gitu. Nah, maka kalau entrepreneur ada jual beli bisnis, apa bedanya maka ada distinction. Kita perlu membedakan. Apa bedanya entrepreneur sama business owner. Kalau entrepreneur dia memulai, kalau entrepreneur dia jual beli, maka kalau business owner, dia adalah yang memiliki dan bisa juga dia yang mengoperasikan sebuah bisnis. Maka yang membedakan antara entrepreneur sama business owner adalah entrepreneur aktivitasnya dia bisa memulai bisnis atau dia jual beli bisnis. Tapi kalau business owner, dia mengelola dan dia scale up bisnisnya. Resikonya kalau entrepreneur berbanding lurus atau tinggi. Ya, kalau business owner semakin lama dia semakin aman gitu. Kalau secara fundingnya dia masuk ke ranah yang inaccessible, artinya masuk ke ranah yang cukup beresiko kalau entrepreneur. Kalau business owner dia adalah ya fundingnya lebih aman seperti itu. Makanya bank, kalau namanya bank terhadap business owner sangat suka banget ngasih kredit gitu. Tapi kalau bisnis yang baru mulai, entrepreneur gitu yang minta pinjam uang ke bank, dia akan kesulitan, teman-teman. Lalu berikutnya lagi adalah kalau entrepreneur, yang dia tawarkan adalah produk, brand, market yang baru, atau bisnis yang baru. Tapi kalau business owner, dia menawarkan, dia jualan produk, jasa, atau market yang sudah teruji. Nah, kalau entrepreneur, kata kuncinya inovasi, tapi kalau business owner adalah stabilitas dan profit. Seperti itu. Nah, maka apa sih mindset ketika kita mau memulai bisnis gitu ya. Tapi sebelumnya gitu ya, teman-teman kepengen jadi apa nih? Kepengen jadi pedagang, pengen jadi, ini sekali lagi trenernya lagi mulai nanya lagi, soalnya slide-nya udah sisa sedikit gitu. Dipencet sedikit lagi udah habis tuh slide-nya gitu. Gitu. Nah, jadi teman-teman kepengennya gitu ya. Oke, Kak Teman-teman, Denny, saya mau bertanya, ya boleh. gimana Ya, mulainya sih? oke, habis ini Ci, cakep gitu. Habis ini Ci, aku selesaikan slide-ku sisa 3, habis itu aku akan jawab itu Ci. Thank you Ci.
Oke. Apalagi teman-teman silakan. Teman-teman kepikirannya ya, Anda mau jadi pedagang, pebisnis, atau entrepreneur gitu. Anda pengen jadi apa sih? Kalau misalnya Anda fokusnya, ya pokoknya aku mau jualan. Kalau Anda fokusnya, aku mau jualan apa namanya? Aku kepengen jualan produk, aku kepengen jualan online. Ya, maka itu jadi pedagang gitu. Shortcutnya, oke. Shortcutnya Bro Denny, oke siap. Kalau misalnya Anda bilang, aku kepengen Anda sudah punya Anda sudah jualan gitu ya, dagang gitu ya. Kemudian Anda mulai kepengen untuk aku pengen nambah karyawan, ya aku kepengen bikin SOP-nya, maka Anda mulai masuk ke manajerial gitu ya, operator gitu. Tapi ketika Anda mulai sudah kayaknya aku perlu hire GM nih, kayaknya aku perlu hire direktur nih. Nah, maka di situ Anda sudah mulai menjadi seorang business owner, teman-teman. Ya. Tapi ketika Anda mulai pikir, kayaknya investasi di bisnis ini oke nih. Kayaknya aku beli bisnis ini oke nih. Nah, maka itu Anda jadi seorang entrepreneur gitu. Pertanyaan gini, kode nih, bro, kalau misalnya mau jadi entrepreneur, beli bisnis, emang perlu modal besar? Ya nggak harus. Modal 5 juta juga bisa, gampang. Mau 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 beli bisnis harga 10 juta, gampang caranya. Caranya adalah, sebentar, pengen tahu nggak nih? Cara beli bisnis harga 10 juta. Ini bukan saham nih, ini aku nggak bahas tentang saham nih. Saya membahas tentang pure bisnis gitu. 10 juta bisa beli bisnis. Gimana caranya? Pengen tahu nggak? Kalau ada kalau ada 10 orang yang ketik mau, aku bahas. Tapi kalau nggak ada, aku lanjut slide. Ayo. Ini cara yang paling simpel loh sebenarnya. 1, 2, 3. Cuma baru 3. Sampai 10 baru aku bahas loh. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisa 2 nih. Ayo. 9. Nah, Bu Arianto. 10 terakhir. Tih. Apa siapa Rati? Bu Rati, tinggal ketik mau gitu. Jadi aku bisa bahas itu. Aku juga kepengen bahas sebenarnya gitu. Bu Rati mah ketik mau aja, Bang. Ini baru 9 Bu Rati. Nah, serius loh, Bu Rati nggak ketik mau nih, nggak bahas kita nih. Ya udah, gue lanjut slide deh. Kurang Udah 1. mau, saya jawab aja mau, udah 10 kawan. Thank you, Ci. Akhirnya bisa juga aku ngomong, udah kebelet. Kan sebenarnya paling simpel ya. Pergi aja ke Indomaret gitu kan. Atau pergi cari rombang-rombang gerobak gitu ya. Terus ngomong aja sama mereka begini. Bang, gerobaknya berapa? Nah, gerobak tuh biasa 7 jutaan gitu kan. Nah, habis itu modalnya berapa nih siapinnya? Misalnya jualan es gitu ya, jualan apa? Ya sekitar sama sewa-sewanya 10 jutaan lah gitu kan. Ya udah, gini ya. Ini semua gerobaknya, modal-modalnya aku gantiin. Berapa sih? 10 juta. Oke, aku gantiin. Itu teman-teman sudah beli bisnis loh. Terus teman-teman bilang gini, udah aku beliin 10 juta, ya kan? Kemudian kita bagi hasil. Dari hasil kamu bersih dapat 1 bulan berapa? Oh, aku bersih 1 bulan, aku dapat 3 juta. Ya udah, pokoknya kalau misalnya, jadi gini, dia bilang gini, 1 bulan kamu dapat berapa? 3 juta. Udah bersih atau kotor atau gimana? Ya bersihnya kalau lagi sepi ya 3 juta. Kalau lagi rame bisa 5 juta. Oke. Berapa total nih modal kamu, gerobak kamu segala macam 10 juta. Oke. 10 juta aku gantiin, gerobaknya aku gantiin, berarti gerobaknya aku beli, barang-barangnya aku beli, ya kan? Terus setiap bulan kamu bagi hasil sama saya. Gitu. Bagi hasilnya berapa? Udah. Pokoknya setiap bulan bayar aja ke saya 1.500.000. Beres. Kalau kamu dapat 3 juta, kasih aku 1.500.000. Kalau kamu ada dapat 5 juta, kasih aku tetap 1.500.000.
Pikiran saya simple. Maka dalam waktu 7 bulan, uang saya 10 juta sudah balik. Bulan ke-8 saya sudah profit. Maka itu namanya sudah beli bisnis. Walaupun cuma 10 juta rupiah. Gitu. Wah, dulu aku suka main. Dulu saya waktu awal-awal suka main begituan. Pokoknya ada gerobakan, ada apa, aku beliin. Kamu setor gitu. Hmm. Ah, besok aku cari gerobak di AR Muhammad. Kok kalau Maggie mau mainannya mau bukannya 10 jutaan gitu. Tapi itu sesuatu yang paling simpel, teman-teman. Oke, lanjut dulu ya, lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Oke. Maka mindset yang pertama adalah bisnis itu adalah people business, teman-teman. Jadi kalau kita bilang bisnis, ini mindsetnya dulu nih. Mindset kalau kita mau punya bisnis yang banyak, mindset kalau kita mau besarkan bisnis kita, mindset kalau mau jual beli bisnis. Maka yang nomor satu adalah bisnis. Kita perlu clear, bisnis itu adalah people business, teman-teman. Kalau kita bahasnya bisnis itu adalah tentang produk, bisnis itu tentang kita jualan jasa, itu betul. Bisnis itu hidupnya dari jualan produk, dari jualan jasa. Tapi kalau kita membahas tentang bisnis itu sendiri, maka bisnis itu sebenarnya adalah people business. Ketika kita punya bisnis mulai membesar, ketika bisnisnya sudah mulai ada 10 cabang, 20 cabang, 30 cabang, 40 cabang, 50 cabang gitu ya, 60 cabang, 70 cabang, maka yang dibahas itu sebenarnya sudah nggak bahas bisnisnya. Yang kita bahas itu people-nya kita. Ketika kita mau mengembangkan bisnis, kita mau buka banyak cabang dari misalnya dari 5 ke 10 aja. Maka sebenarnya itu sudah bukan membesarkan bisnis. Yang dibesarkan sebenarnya organisasinya, teman-teman. Maka ketika orang mengatakan scale up bisnis, actually itu adalah scale up people-nya. Maka mindset nomor satu adalah business is people business. Ketika kita punya mindset bahwa bisnis itu adalah people business, that's itu akan membuat bisnis kita akan lebih mudah untuk grow. Karena yang bertumbuh itu sebenarnya adalah people-nya kita. Nah, kenapa juga bisnis itu adalah people business? Customer kita itu adalah people, manusia. Operatornya, tim kita juga manusia. Yang menjalankannya juga manusia. Pemiliknya juga manusia. Suppliernya juga manusia. Jadi stakeholdernya manusia semua. Maka mindsetnya itu adalah bisnis itu bukan tentang produk, bisnis bukan tentang jasa. Maka bisnis tentang people business. Mau scale up bisnis yang kita pikirkan people-nya, manusianya. Aku cari tim ahliku di mana, siapa tim ahliku yang kuperlukan. Ini untuk aku, untuk urus perizinan, siapa yang perlu aku cari. Untuk saya mau buka 10 outlet, siapa yang perlu saya hire. Saya perlu hire siapa saja. Kemudian tim saya yang ngelola untuk outlet yang baru buka siapa saja. Maka itu adalah tentang people. Bahkan ketika perlu tambahan modal, yang kita cari kan bukan modalnya dari mana, tapi kita carinya adalah siapa yang bisa bantu permodalan kita. Gitu. Cari duit, cari modalnya aja yang kita cari bukan uang ya. Sebenarnya kita cari bukan uang ya, tapi siapa yang bisa kasih pinjam kita atau berinvestasi ke kita, teman-teman. Itu. Nah, maka kita perlu membangun tim, siapa nahodanya itu tentang leadership. Maka ketika kita bilang itu bisnis itu adalah people business, maka itu adalah tentang komunikasi, teman-teman. Berikutnya lagi, mindset yang nomor kedua adalah ketika kita berpikir, berpikirlah berdasarkan framework, teman-teman. Berpikirlah berdasarkan sebuah rumusan. Kenapa? Karena yang namanya sebuah framework itu mudah diduplikasi. Yang namanya framework itu tersistemasi. Saya punya ratusan karyawan. Bayangkan kalau saya briefing mereka tanpa pakai framework. Framework itu apa sih? Framework itu ini loh. Kalau di neurosemantik kita punya banyak framework. Kita punya meaning performance quadrant. Kita punya metric model. Maka ini sebuah rumusan, ini sebuah model. Di luaran sana ada seven habit. Di luaran sana ada SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Di luaran sana ada apa lagi? Pastel, apa lagi? Ada
eh banyak hal apalagi yang berhubungan dengan framework, metode-metode gitu ya. Nah, maka ketika saya Kanvas, membriefing kanvas. Canvas, bisnis model Canvas gitu ya. Maka ketika saya briefing tim saya, ya saya perlu briefingnya perlu pakai framework, teman-teman. Karena ketika saya briefingnya dengan framework, maka kita berpikir dengan sebuah pemikiran yang sama. Sehingga mudah untuk diajarkan ke tim yang di bawah. Mudah untuk diduplikasikan ke anak, cucu, dan cicit di dalam organisasi saya. Dan juga itu juga memudahkan untuk diajarkan gitu. Nah, sekali lagi namanya framework. Kalau pertama itu kita baca frame, itu kerangka, ide yang kita hold, sebuah referensi dalam pikiran kita. Maka sekarang dikasih walk, frame walk gitu ya. Sebuah frame untuk bekerja, makanya namanya framework gitu. Nah, maka ketika kita mulai mau membangun bisnis kita, ketika Anda mau mulai membangun bisnis, maka ketika Anda mulai berpikirlah dengan sebuah framework itu. Nah, makanya kalau di dalam people dalam yang berhubungan dengan people, maka neurosemantik menyediakan banyak sekali framework yang bisa digunakan, meaning performance quadrant, metric model gitu ya. Sehingga itu membuat kita dengan tim di bawah kita menjadi satu bahasa. Membuat apa yang kita ajarkan, eh, direktur saya ajarkan, GM saya ajarkan, manajer saya ajarkan, sampai ke SPV, semua punya cara berpikir yang sama. Kenapa? Kita seragamkan dengan framework. Kode ini kalau SOP itu apa? Kan bukannya kita sudah ada SOP. SOP itu kan supaya semua sama, tersistematis, terstruktur. Betul, SOP itu adalah semua supaya job desk, SOP, KPI itu semua performance management itu adalah untuk mensistemasi, mengorganisir supaya rapi. Tapi kita perlu mensistemasi cara berpikirnya kita. Jadi cara berpikirnya atasan, bawahan, sampai anak cucu cicitnya di organisasi, itu perlu diseragamkan cara berpikirnya. Maka penyeragaman cara berpikir itu adalah dengan menggunakan framework. Maka dari awal, tim berpikirlah dengan sebuah framework. Bahkan ketika lagi di meeting, lagi diskusilah dengan sebuah framework. Dengan menggunakan tools, yaitu framework. Seperti itu. Maka yang ketiga, yang paling penting teman-teman adalah attitude is altitude. Attitude kita itu menentukan ketinggian kita. Altitude itu ketinggian pesawat gitu loh. Semakin baik attitude kita, maka ketinggian kita semakin baik. Eh, Mau dalam pekerjaan, mau dalam berpartner dalam bisnis, mau kita kerja sama bisnis, semakin attitude kita baik, orang semakin percaya sama kita. Semakin orang percaya sama kita, maka kita semakin dipercayakan banyak bisnis. Orang semakin percaya sama kita, integritas kita, attitude kita, itu membuat kita semakin tinggi, teman-teman. Seperti itu. Maka kalau dibilang mana yang paling penting, nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga, menurut saya paling penting nomor tiga. Attitude is everything. Apalagi seorang pengusaha. Seorang pengusaha attitude is number one banget gitu. Kalau kita attitude-nya bagus, orang bisa percaya, maka Anda akan bisa dipercaya oleh banyak perusahaan dan bisnis seperti itu. Nah, habis slide-nya. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi ya, curigalah dengan pembicara yang selalu tanya-tanya dengan pesertanya gitu. Karena jangan-jangan slide-nya nggak banyak gitu. Oke, teman-teman. Kita bahas ini ya tadi ya. Ada pertanyaan ya. Nah, maka cara cepatnya gimana sih? Shortcut-nya gitu ya. How we start the business-nya. Bagaimana sih mindset-nya kita memulai sebuah bisnis, teman-teman? Hal yang paling simple, teman-teman. Dan yang ini yang banyak saya lakukan dulu. Kalau sekarang nggak banyak kulakukan, soalnya mulai fokus ke satu yang mulai fokus ke satu. Oke.
Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya. Oke, sekarang adalah kita bahas shortcut. Kita pengen jadi pengusaha nih, ya kan? Kita pengen jadi pengusaha. Oke, maka sekarang apa sih cara yang paling aman? Bro Den, ada nggak roadmap-nya nih? Ada roadmap-nya nggak? Cara yang paling aman kalau lu mau jadi entrepreneur. Cara paling aman lu jadi entrepreneur. Roadmap-nya ada nggak? Ada, gitu. Tapi sebelum saya mau bahas ini, saya mau tanya, siapa yang kepengen tahu roadmap paling cepat shortcut jadi entrepreneur? Langsung to the point-nya. Gue mau jadi entrepreneur nih, gimana caranya nih? Ketik saya dong, ketik saya di kolom chatnya. Kat- Kalau kita belajar public speaking, maka katanya kita perlu membangun engagement dengan peserta gitu. Nah, membangun engagement dengan peserta, caranya adalah minta mereka ketik sesuatu di kolom chat gitu, teman-teman. Katanya gitu. Gitu. Nah, jadi ini adalah wujud untuk membangun interaksi, engagement gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 6, 10, 10, 10, 7. Tiga lagi bro, tiga lagi teman-teman, tiga. Bu Rati kamu perlu bantu deh Bu Rati dari Metamind please bantu supaya 10. Ih bener baru 9. 1, 2, 10. Hore. Ya. Akhirnya. Ini teman-teman. Tak kasih tahu dulu satu bocoran gitu. Dari statistik gitu ya. 85% bisnis yang dibuka itu dia tutup. Tutupnya di 5 tahun pertama apa 1 tahun pertama sih? Gue lupa. 1 tahun ya. 5 tahun pertama ya. Intinya adalah dari statistik 85 bisnis tutup di 5 tahun pertama. Kemudian berikutnya lagi adalah di 5 tahun pertama gitu ya. Ya pokoknya mungkin cuma 1% yang bertahan gitu ya. Setelah 10 tahun gitu katanya. Gitu. Nah kalau dari gini statistiknya ada udah jelas gitu. 85 bisnis tutup di 5 tahun pertama. Berarti kalau teman-teman, nah ini frame of reference-nya. Ini frame-nya. Ya, frame yaitu statistik. Ya. Kalau teman-teman, kalau 85 bisnis yang dibuka, dia tutup di 5 tahun pertama, maka kalau kita buka bisnis, 85% itu pasti tutup. Kalau Anda buka bisnis baru dan itu Anda tahu 85% itu resikonya tutup, pertanyaannya masih mau buka bisnis nggak, teman-teman? Iya, kebolak-balik dah ini. Ayo, masih mau buka apa enggak? Karena 5 tahun dari statistik, 85% bisnis di 5 tahun pertamanya dia tutup. Kalau begitu, 85% kan beresiko tutup tuh. Udah. Mhm. Berarti buka apa enggak? Mending nggak usah buka kali kan. 85% loh resikonya. Ayo teman-teman. Kira-kira buka apa Mending enggak? nggak usah buka. Hah? Mending nggak usah Nggak buka. dong. Resikonya 85%. Gitu. Gede banget. Bu Rati masih mau buka gitu. Ayo teman-teman, buka apa tutup? Gitu. Buka atau tutup? Bu Rati masih mau buka. Kalau aku aja nggak mau buka baru. Orang 85% tutup, serius lah. Aku aja nggak mau. Roadmap tergantung otomatis. Tergantung. Roadmap itu sebenarnya sebuah framework juga. Roadmap is framework, teman-teman. Roadmap itu adalah framework. Mhm. Langkah demi langkah. Itu framework. Jadi
referensi kita untuk melakukan sesuatu. Referensi kita untuk melakukan sesuatu itu kan adalah framework, adalah roadmap gitu. Jadi masih mau buka bisnis gitu, maka saran saya jangan buka bisnis baru. Kalau gitu gimana cara jadi entrepreneur? Maka jadilah seorang entrepreneur beneran yang kerjaannya adalah beli dan jual bisnis. Maka sebenarnya skill apa yang benar-benar diperlukan kalau Anda mau jadi entrepreneur? Robert Kiyosaki mengatakan kalau kita mau jadi entrepreneur, kita perlu menguasai skill keuangan, pajak, legal, satu lagi lupa. Ya, ditambahkan ya perlu tahu ilmu people atau manajemen. Ya, paling nggak tahu ilmu bisnis lah. Kalau gitu apa yang dilakukan? Cari bisnis yang sudah jalan. Nah, lalu Anda masuk di dalamnya. Berarti cari bisnis yang sudah jalan. Kita punya beberapa jalan nih. Bisnis yang sudah berjalan gitu ya. Maka pertama bisa masuk sebagai investor. Ada tuh bisnis yang sudah jalan dan dia butuh pemodal. Atau yang kedua, Anda bukan hanya jadi investor, tapi Anda juga jadi investor plus pengawas gitu bisa. Jadi yang dilakukan adalah teman-teman jadi investornya. Kok gimana caranya jadi investornya? Gampang. Cari bisnis yang dia udah jalan dan cuma punya satu cabang. Kuliner tuh misalnya. Terus sering-sering aja makan di sana. Ketemu tuh sama yang jual kan. Pak, Bu, makanannya enak ya? Iya, enak gitu ya. Mau nggak buka cabang kedua? Saya yang modalin. Nah, itu paling enak tuh. Saya modalin ya buka cabang yang kedua. Nah, dia sudah jalan, apalagi dia kuliner. Sudah tulisannya. Sudah buka dari 25 tahun yang lalu. Bah, cakep. Dia berarti sudah lewat dari 10 tahun. Nah, resiko tutupnya semakin kecil gitu. Maka kita tawarkan jadi cabang dia yang kedua. Udah paling simpel tuh. Ya kan? Atau lihat bisnis yang bagus, kita tawarkan buka cabang. Lalu kita jadi pengawas di dalamnya. Itu juga bisa. Saya tuh ada loh, satu bisnis ya, saya tuh gemes banget. Sering saya makan di situ, saya tawarin, aku bukain cabang ya, aku bukain cabang ya. Dia nggak mau. Tiba-tiba setelah corona, dia buka cabang gitu. Ada di mana-mana tuh di Surabaya. Sebel. Lalu berikutnya lagi, teman-teman. Kok, ini kan butuh duit. Ada nggak saya jadi pengusaha, tapi saya nggak perlu pakai duit? Ada. Caranya gini. Teman-teman pengen nggak nih roadmap gimana caranya jadi pengusaha tapi nggak pakai duit? Ya adalah duitnya sedikit gitu ya. Tapi dengan modal yang sedikit tapi bisa jadi pengusaha. Tapi modalnya skill. Kalau ini modalnya duit ya, modal uang gitu ya. Maka ada satu lagi adalah modalnya skill, teman-teman. Modal skill ini gimana gitu ya? Maka modal skill ini adalah Anda perlu punya satu skill dulu nih. Nah, jalur pertama skillnya adalah jadi perantara. Perantara tuh maksudnya gimana kok? Nah, lakukan yang pertama di atas. Bedanya adalah temukan antara investor, pemilik bisnis, dan Anda.
Iya, itu. Jadi, yang namanya investor, kalau dia mau tanam duit, investor kalau mau tanam duit ke bisnis, dia akan selalu khawatir. Lalu gimana tuh caranya? Seorang investor bisa masuk ke sebuah bisnis tanpa dia khawatir. Caranya adalah ketika dia masuk, dia perlu seorang perantara. Nah, ini tujuannya jadi pengawas atau jadi auditor. Dengan adanya diri Anda sebagai perantara, sebagai pengawas, sebagai auditor, itu membuat investor menjadi tenang dan pemilik bisnis menjadi happy karena bisnisnya juga ada yang bantu ngawasin. Nah, kok tapi gimana caranya supaya bisa punya bisnis itu? Makanya Anda dibayar dengan saham, dengan persentase. Itu. Ya, kalau misalnya Anda bisa punya 5% dari satu bisnis, bisnisnya terus berkembang, ya kan? Kalau Anda punya 10 bisnis, berarti kan total jadi 50%. Ya, gitu. Jadi dengan modal, nah ini apa yang paling diperlukan? Attitude doang. Bisa dipercaya dan punya sedikit skill. Ya paling nggak skill ngerti keuangan lah, ngerti pembukuan gitu, ngerti tentang manusia gitu. Bisa ini kode ini dilakukan. Bisa. Orang saya pernah lakukan beberapa kali. Saya jadi perantaranya. Ada investor, ada pemilik bisnis, saya perantaranya. Gitu. Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal teman-teman? Masuk akal nggak? Kalau masuk akal, ketik lanjut gitu ya. Kalau nggak masuk akal, terima kasih kode ini selesai sampai di sini. Ah gitu. Kalau masuk akal, ketik lanjut teman-teman. Iya. Iya ketik lanjut dong. Aku kan saya pernah lakukan dan saya make money dari sini. Gitu. Berikutnya jadi entrepreneur lagi. Bentar, mana ini? Oke, kalau tadi jadi perantara gitu ya. Maka berikutnya adalah apa namanya? Anda bisa juga menjadi konsultan dulu atau coach Mhm. yang dibayar dengan saham. Itu juga bisa. Oh, ini skill gitu. Anda bisa jadi coach, jadi konsultan yang dibayar dengan saham. Itu juga bisa. Lalu berikutnya lagi, ya kan? Ada cara yang lain nggak? Ya, tadi kan caranya pakai, ini kan cuma dua nih. Jadi caranya adalah dengan menjadi investor, gitu ya. Atau dengan kita punya skill, atau kita jadi perantara, teman-teman. Ya gitu. Nah, maka berikutnya, Anda mau lewat jalur yang mana? Atau, ya Anda memang sudah punya bisnis, ya. Jadi, Anda sudah punya bisnis. Anda memang pemilik bisnis. Nah, jadi Anda pemilik bisnis, Anda pemilik bisnis, lalu Anda ketemu dengan investor. Gitu. Ya, maka dan Anda syaratnya adalah Anda perlu keluar dulu dari bisnis Anda. Jadi di sini Anda, padahal ini yang punya bisnis diri Anda, tapi Anda perlu buat bisnis ini bisa berjalan tanpa diri Anda.
Jadi paling nggak di sini ada GM atau ada direkturnya, lalu ada investor masuk, Anda Anda on bisnis. Tahu ya bedanya antara on bisnis dengan in bisnis? Ya. Jadi alasan kenapa Anda perlu on bisnis adalah supaya Anda bisa jadi entrepreneur, teman-teman. Ketika Anda on bisnis, Anda jual sekian persen saham Anda kepada investor, maka di sini Anda sudah jual bisnis. Gitu. Lalu Anda bisa beli atau jadi investor di bisnis lain. Maka di sini sudah mulai namanya jual beli bisnis. Jadi Anda masuk ke bisnisnya orang, Anda invest modal, kemudian Anda punya bisnis juga. Ketika sudah mulai berkembang, Anda jual sebagian sahamnya. Maka jual beli bisnis ini sebenarnya dengan kata lain adalah jual beli saham. Tapi saham ini bukan yang di pasar modal. Tapi jual beli bisnis ini sebenarnya adalah Anda jual beli saham sebenarnya. Yang ada di bisnis, baik itu Anda jual saham Anda atau Anda beli saham punya orang lain di bisnis yang lain gitu. Makanya di sini perlu tahu tentang perlu belajar tentang keuangan, perlu paham tentang legalitas hukum, perlu belajar tentang pajak karena semua dipakai di sini. Perlu belajar ilmu bisnis, belajar ilmu people. Seperti itu, teman-teman. Itu. Jadi bagaimana entrepreneur itu adalah kita jago dalam berinvestasi di bisnisnya orang, kita jago dalam jual sahamnya kita ke orang, kita jago melihat bisnis yang bagus itu yang seperti apa, lalu kemudian kita invest di situ gitu ya. Maka itu adalah definisi entrepreneur, teman-teman, sebenarnya. Itu. Dan ini skalanya nggak harus skala besar banget, skala kecil pun tadi juga bisa gitu. Makanya dikatakan kok apa manfaatnya kalau saya belajar bisnis? Ya, manfaatnya belajar bisnis adalah tidak harus untuk Anda buka bisnis baru. Kalau Anda mau belajar bisnis, ya manfaatnya adalah supaya Anda bisa mengenal bisnis orang lain seperti apa. Kalau Anda mau belajar keuangan, bukan berarti Anda harus bikin keuangan Anda sendiri, enggak. Tapi tujuannya supaya Anda bisa melihat keuangan usaha orang lain. Kenapa harus pajak ya untuk transaksi ya? Lalu people. Bisnis itu adalah people business. Kenapa kita perlu belajar people, ilmu komunikasi di neurosemantik ya? Karena ketika kita mau deal jual beli saham, negosiasi, ketika kita ngelihat timnya atau kita membangun tim kita develop bisnis kita, maka skill yang paling diperlukan itu adalah people skill, teman-teman. Gitu, gitu, teman-teman. Nah, maka disinilah yang namanya itu adalah seorang entrepreneur. Nah, entrepreneur itu adalah dia bisa jadi dia lihat bisnis bagus, dia lihat bisnis orang lain yang bagus, dia pelajari, lalu dia berinvestasi di situ. Nah, di situ dia tahu tentang apa itu keuangan, hukum, pajak, bisnis, dan tentang people. Nah, itu adalah bagaimana kita jadi entrepreneur sebenarnya, teman-teman. Nah, ketika Anda jual beli bisnis, bisnis yang Anda beli itu membuat Anda menjadi seorang business owner. Karena Anda menjadi pemilik dari bisnis itu juga berarti. Nah, maka ini adalah bagaimana kita menjadi seorang pengusaha, teman-teman. Makanya seorang pengusaha penting sekali. Makanya entrepreneur itu inside out. Kenapa? Kita perlu sekali paham secara internal kita. Apa sih pemahaman kita akan sebuah bisnis? Apa pemahaman kita akan sebuah pengusaha itu bagaimana? Misalnya, eh kita perlu punya sebuah frame of mind, framework, sebuah apa namanya? Ya frame of reference ya, frame bahwa bisnis yang layak diinvestasi itu yang seperti apa sih? Kerja sama bisnis itu harus seperti apa sih?
jalurnya kalau saya mau membeli sebuah bisnis itu seperti apa sih? Nah, maka kita perlu punya sebuah pemahaman itu. Lalu berikutnya lagi adalah perlu punya sebuah punya belief yang tepat gitu loh, ya, belief yang mendukung. Ya, maka kita perlu eh bagai bisnis kita perlu sebuah keyakinan, sebuah kriteria bahwa bisnis yang bagus itu seperti apa sih? Bisnis yang profit itu seperti apa sih? Bisnis yang menguntungkan itu seperti apa sih? Jadi ketika kita berinvestasi dalam sebuah bisnis, itu kita tidak sembarangan berbisnis. Kita tidak sembarangan berinvestasi. Tidak sembarangan percaya sama orang. Karena kita sudah punya sebuah framework. Karena kita punya sebuah pemikiran, teman-teman. Kita punya sebuah keyakinan bahwa atau definisi contoh definisi saya bisnis yang bagus profit dan layak untuk diinvestasi itu bagaimana sih? Nah, saya harus punya pemahaman itu, teman-teman. Nah, maka kita ketika sudah tahu ilmu-ilmu dalam neurosemantik, kita jadi tahu gitu loh, punya sebuah dasar pemahaman untuk bertindak, untuk dalam melakukan sesuatu, teman-teman. Lalu juga berikutnya adalah ketika kita membangun bisnis kita. Ketika kita membangun bisnis kita, maka kita perlu membangun sebuah framework. Framework itu apa sih? SOP itu framework, teman-teman. SOP itu adalah sebuah frame. Job desk itu sebuah frame. Kontrak kerja PKWT itu adalah sebuah frame yang disepakati bersama. Lalu kita bertindak berdasarkan itu. Kerjasama bisnis ada MOU, kemudian ada akte notaris, itu adalah sebuah frame yang dituliskan di kertas, yang menjadi acuan atau dasar dari kita melakukan sesuatu atau menjalankan bisnis. Itu frame, teman-teman. That's frame of mind. Kemudian PKWT, kontrak kerja di HRD, itu adalah frame antara perusahaan pemberi kerja dengan karyawan. Maka antara pemberi kerja, perusahaan dengan karyawan bertindak di bawah sebuah frame yang disepakati bersama dalam sebuah kontrak kerja. Ketika kita kerja sama bisnis, ya selama ini kita kalau banyak orang kerja sama bisnis, kesalahannya adalah tidak dilegalkan, tidak dikasih di hitam di atas putih. Artinya frame yang disepakati bersama itu tidak dituliskan bersama di hitam di atas putih, teman-teman. Nah, maka MOU, akta notaris, PKS, perjanjian kerjasama, yaitu adalah sebuah frame yang diletakkan bersama di dalam hitam di atas putih. Makanya pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu adalah frame yang disepakati bersama, gitu, teman-teman. Nah, maka kita bertindak dengan banyak frame. Pebisnis entrepreneur itu kita banyak banget pakai frame. Perjanjian-perjanjian itu adalah sebuah frame, teman-teman. Itu. Jadi kalau seandainya bagaimana kita jadi entrepreneur itu tidak harus memulai bisnis baru, teman-teman. Tapi entrepreneur Anda bisa beli bisnis atau jual beli bisnis. Oke. Dan ini kalau hukum ini biasanya hubungannya sama perjanjian bisnis. Sama legalitas. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Coach Denny mau nanya. Ya, silakan, Ci. Wah, ini sih framework yang luar biasa. Cuman mau tanya sederhana gini. Banyak teman-teman di sini mungkin ya, kan masih bekerja. Dan itu main hustle-nya, uh, Mm, hustle-nya mereka. Dan untuk preparing gitu, untuk retirement, mereka mungkin berminat doing business. Nggak usah ngomong entrepreneur dulu lah ya, jauh itu. Boro-boro beli bisnis gitu. They just want to start somewhere gitu. So, any tips untuk mereka? Jadi konteksnya adalah mereka masih bekerja, tapi mereka butuh tambahan income. So, any mm. tips how they start somewhere sederhana gitu? Kalau yang masih bekerja nih kondisinya atau yang mau pensiun itu dia punya modal apa enggak, Ci?
Eh, mungkin bisa bikin skenario A dan B, anggaplah punya. Kayak tadi saya baru ditelepon gitu ya. Ada juga let's say modalnya pas-pasan, anggap aja. Oke. Kalau seandainya dia punya modal, saran aku jangan buka bisnis baru. Lebih baik dia berinvestasi di sebuah bisnis yang dia sudah pelajari bisnis tersebut, gitu ya. Maka sebenarnya ilmu yang dia perlu pelajari adalah ilmu bisnis, ilmu berinvestasi di bisnis, ilmu tentang keuangan tadi, hukum gitu ya. Melihat ini bisnisnya layak apa enggak gitu. Itu nomor satu sih. Kalau aku di posisi aku akan berinvestasi di sebuah bisnis itu satu. Yang kedua adalah eh kalau seandainya aku nggak ada modal, modalku pas-pasan, maka yang aku lakukan adalah aku akan cari bisnis yang jalan, lalu aku akan antara dua, bekerja di situ, atau aku akan menawarkan aku punya skill di situ. Misalnya nih di Neurosemantik, aku belajar tentang coaching. Lalu aku belajar, lalu aku anggap aja aku seorang ya business coach misalnya. Maka yang aku lakukan adalah aku akan cari bisnis temanku yang bagus, lalu kemudian aku akan jadi coachnya, aku tawarkan, bahkan aku bisa tawarkan dengan harga yang murah, yang penting aku bisa punya akses di perusahaan tersebut, supaya aku tahu bisnis ini bagus apa enggak. Ketika aku tahu bisnis ini bagus, maka aku punya dua pilihan. Aku masuk di situ sebagai tenaga ahli, yang aku dapat saham di situ, digaji dan dapat saham, atau aku ngajak bisnis itu untuk scale up dengan cara cari investor, lalu aku bawa investor itu masuk ke perusahaan ini, lalu aku jadi pengawasnya, dan aku dibayar dengan saham. Itu sih. Itu cara menurut aku yang bisa dilakukan kalau juga punya skill seperti itu. Maka aku akan sangat jarang banget untuk buka bisnis yang benar-benar baru seperti itu. Kalau seandainya Definisi benar-benar barunya apa? Mungkin teman-teman biar bisa clear ya juga. Maksudnya bisnis jangan buka coffee shop lagi, jangan buka dan online toko di ya Tokopedia mungkin. heeh. Jadi membangun sebuah bisnis dari nol yang aku mungkin definisinya gini, membangun sebuah bisnis dari nol yang aku nggak punya skill di situ, nggak punya pemahaman di situ. Aku nggak akan Oke, lakukan itu, oke. gitu. Aku Jadi akan kayak misal menunda. saya suruh buka salon, jangan gitu kan? Jangan nanti lu kalau buka salon high risk. Tapi Ya, karena saya ah, tidak ngerti soal rambut, tidak ngerti soal fashion, gitu ya, maksudnya. iya. Oke, ya Nah, semoga teman-teman lain bisa lebih clear. ya. Nah, misalnya nih kayak Cici gitu kan. Kita kita kan kita misalnya kita punya skill gitu ya. Bisa nggak misalnya kita jual skill kita gitu? Bisa, tapi kan itu statusnya kita sebenarnya pedagang. Artinya kita jualan, kita punya jasa, kita jualan skill coaching kita, maka kita menjadi pedagang, which is itu oke. Nah, ketika kita sudah jadi pedagang, kita make money di situ. Nah, maka uang yang kita hasilkan dari situ, kita gunakan untuk berinvestasi di bisnis yang sudah jalan. Seperti itu. Kayak sekarang aku aku ada jasa bisnis coaching di perusahaan-perusahaan. Dari situ aku make money. Nah, dari aku make money di situ, aku gunakan untuk berinvestasi di perusahaan yang sudah jalan. Seperti itu. Nah, maka untuk supaya ini bisa jalan, skill apa yang diperlukan? Skill skill bisnis, skill keuangan tadi, mengenali bisnis yang cocok, yang layak untuk kita masuk seperti itu. Nah, itu sebenarnya skill penting seorang entrepreneur. Aku punya beberapa teman entrepreneur, dia jago banget ngelihat bisnis, dia pelajari laporan keuangannya, lalu dia investasi di situ, lalu dan dia lakukan itu dengan apa legalitas yang benar gitu loh. Dan dia kerjaannya sampai hari ini seperti itu. Saya ada yang bisnisnya memang seperti itu, beberapa teman saya gitu. Nah, maka dia entrepreneur, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang, boleh nggak kok saya misalnya nih, saya seorang hipnoterapi, saya seorang coach, lalu saya jasa, atau saya bekerja dengan orang, bisa.
make money dari situ. Tapi saran saya jangan buka bisnis yang benar-benar baru. Apalagi gitu ya, misalnya istri saya, ih, yang kamu masaknya enak ya. Wah, ini cocok nih kamu masaknya, kamu pintar masak nih. Yuk kita buka kuliner gitu. Jangan dah. Jangan mentang-mentang istri pintar masak lalu buka kuliner, ndak wis. Itu very high risk itu. High Kan risk-nya mungkin bisa di-share specifically kenapa gitu. bisnis high risk itu adalah bisnis karena kita nggak punya pengalaman berbisnis di situ. Bisa masak belum tentu bisa bisnis masak, gitu loh. Bisa Oke. jago potong rambut belum tentu bisa bisnis potong rambut. Karena antara jago masak sama menjalankan bisnis restoran itu dua hal yang totally different, gitu. Skill bisnis itu totally different, teman-teman. Oke, Nah, jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang mungkin mau memulai somewhere gitu ya, memulai dari titik mana belum tahu, hmm, untuk menambah penghasilan, berarti tadi Coach Denny bilang, satu ada modal atau nggak ada modal gitu kan ya. betul Tapi roadmap-nya. inti bottom line-nya, kalau bisa tidak start dari nol, apalagi Betul. untuk bidang yang satu, kita nggak punya technical skill, kita nggak tahu apa-apa. Punya Mm-mm. technical skill aja, kalau nggak tahu cara manage bisnisnya juga consider itu high risk. Betul. Oke, gitu ya kesimpulannya. Oke, tadi Coach Denny juga bilang, untuk teman-teman, Coach Denny kayak sekarang dia punya bisnis sesuatu, dia bisa dapat income, uangnya dia investasikan ke sebuah tempat. Jadi sebenarnya ini soal managing cash flow menurut saya dan portfolio investasi kita seperti apa. Menurut itu dua hal yang berbeda ya Dan ya, gitu ya, gitu. Betul. Nah, Betul. yang saya tertarik mau tanya adalah mungkin teman-teman lain juga berguna. Tadi kan katanya bisnis itu 85% fail ya. Ya, Hmm. 5 tahun pertama itu kan. Yang 15% berhasil itu kenapa ya, Den? Itu menurut aku banyak faktor, Ci. Yang pertama tuh trennya satu gini, dia gini, bisnis yang jangka panjang pada dasarnya adalah bisnis yang menyentuh kebutuhan dasar manusia pada dasarnya, gitu. Jangka panjang tuh, yang benar-benar masuk ke kebutuhannya manusia, gitu. Contoh kuliner gitu, bisa buka sampai ratusan cabang gitu, itu umum. Kenapa? Karena dia menyentuh kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia banget. Pendidikan, sekolah, bisa buka di banyak kota. Yalah, karena menyentuh kebutuhan manusia banget gitu. Ya kan? Kemarin sempat es krim gitu. Ini menyentuh gitu. Nah, sekarang menurut saya pribadi 15% itu satu karena ada support sistemnya dia ngerti ilmunya, dia ada struktur permodalannya, dan itu yang pasti adalah marketingnya atau salesnya bagus gitu. Tapi bagi saya yang pasti adalah dia pasti memenuhi kebutuhan dasar manusia. Itu kalau dari saya. Atau trennya bagus, masuk gitu. Itu sih, itu menurut aku pribadi sih. Tuh, tapi kalau itu kan paling simpel ya. Kalau mau jualan ya bahasanya ya 15% itu berhasil karena mereka punya konsultan atau bisnis coach. Jadi kalau Anda mau punya bisnis yang Hahaha. panjang, maka hire-lah bisnis coach. Terutama yang dari meta coaching. Nah, itu kalau mau jualan. Gitu. Oke. Nah, gitu, Ci. Lanjut, Ci. Lanjut, Ci. Tapi thank you untuk pertanyaannya. Ya gitu. Hmm, 80% gagal jasa apa termasuk enggak? Ini bisa bisa jasa, bisa ini kok. Bisa jasa, bisa produk kok. Gitu. Saya nih, kalau dibilang nih, Dan, lu kalau misalnya mau buka bisnis baru gitu ya. Kalau lu mau punya bisnis lagi, lu akan lakukan apa? Dan aku punya duit. Ya, kalau duit ya simple. Yang aku lakukan adalah aku akan cari klien.
as a business coach. Ini yang dari saya lakukan ya. Yang saya akan lakukan pribadi adalah saya akan cari klien dan saya sebagai business coach-nya. Ketika saya sebagai seorang business coach-nya, maka saya tahu kondisi bisnisnya itu dalamnya seperti apa. Nah, maka dari situ saya bisa menentukan pilihan saya mau masuk atau enggak. Seperti itu. Nah, dulu tuh saya beberapa cara saya gitu. Saya itu justru chip in itu adalah di bisnis klien saya. Jadi saya, ini tahu bisnisnya bagus nih, keuangannya begini, wah ini oke nih. Nah gitu. Nah aku bilang, ya udah aku masuk ya, sekian gitu. Syaratnya satu, pokoknya kontrakku sebagai business coach-nya diperpanjang ya. Nah, cakep gitu kan. Tapi kita tahu kesehatan bisnisnya itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang Anda suka belajar bisnis, suka belajar coaching ya. Dan sebenarnya gini, ketika Anda belajar bisnis, Anda banyak ikut pelatihan bisnis, Anda banyak ikut pelatihan Oke. ya teman-teman ya. Maka Anda itu tidak harus berpikir cuma sebagai coach aja gitu loh. Ilmu itu bisa dipakai ketika kita mau berinvestasi di sebuah bisnis atau kita menjadi tenaga ahli di bisnis tersebut yang dibayar dengan saham gitu teman-teman. Jadi itu ide-idenya. Kalau trennya sudah turun ya turun, nggak usah diperpanjang. Dana terbatas, trennya turun. Ini ada yang tanya nih, Pak Hertanto. Kalau bisnis jasa trennya sudah turun, apalagi industrinya sudah sunset, ya nggak usah diperpanjang, cari yang lain aja. Kayak orang Cina, cincai, cengli, cuan, gitu. Cincai, cengli, cuan. Tapi kalau sudah nggak menghasilkan, muncul yang keempat, cow, gitu. Itu prinsipnya. Lah, iya I benar. guess you need to make the slide of it. Gitu. Iya kan. Tapi Coach Jenny, saya mau offer a little bit sedikit Silakan. different perspektif. Ya, Eh, silakan. saya pernah ikut training bisnis mastery-nya Anthony Robbins. Yes. Saat itu terus terang saya tidak paham arah pertanyaannya. Jadi dia suruh kita semua berdiri siapa yang bisnisnya lebih dari 1 tahun gitu ya. Jadi sebenarnya pameo-nya adalah, saya setuju sama Coach Denny, kita jangan memulai bisnis yang lu nggak kuasai gitu. Saya tahu ada satu cerita ibu-ibu tuh senang ke salon, karena saking senang ke salon dia mau buka berbisnis salon gitu. Dan tentu bisa ditebak bankrupt total gitu kan, ditipu kanan kiri gitu. Tapi jika kita menguasai technical skill-nya dan kita bisa belajar manajemennya, actually yang Tony Robbins bilang adalah menurut saya, itu interpretasi ya Coach Denny, saya nggak tahu apakah betul itu gitu ya. Mungkin saya mau tanya Coach Denny. The first year adalah the most difficult year gitu. Tapi kalau kita bisa lewatin titik berikutnya tahun kelima. Jadi sebenarnya intinya jangan berbisnis ikut-ikutan orang, gitu, menurut saya sih. Yang kebanyakan terjadi, si Denny buka warung loh, kayaknya laku banget tuh dia jangan, yuk kita buka warung si Denny juga gitu. Itu menurut saya sih Coach Denny. Yes, setuju. Mungkin bisa jadi komentarnya dan harapan ke teman-teman yang aduh kalau merasa gue belum bisa nih jual beli kayak Coach Denny, start somewhere. Mulailah Mhm. dengan berbisnis sesuatu yang kita kuasai. Mhm. What do you think then? Setuju, Ci. Kalau Dan kita bisa lewatin tahun pertama gitu ya. Dengan asumsi kita berbisnis sesuatu yang kita kuasai ya Den ya. Bukan yes, bisnis ikut-ikutan. Karena menurut saya 50% yang buka bisnis itu ikut-ikutan sebenarnya. dia bingung mau ngapain, mau buka apa, Yes. lihat Dia temennya. lihat mana yang paling sukses, itu yang dia ikutin. Iya, cakep. Cakep, Ci. Bener, Ci. Setuju. That's right. Setuju. Itu. Setuju, Ci. Setuju, bener. Makanya teman-teman perlu, intinya malam ini adalah perlu tahu gitu ya. Jangan memulai bisnis benar-benar dari nol yang kita nggak menguasai banget gitu loh. Hmm. By the way, Metamind sudah lebih dari 20 tahun kayaknya nih. Cocok nih kalau mau investasi di Metamind. Cakep. Gitu. Gitu. Ada tambahan silakan teman-teman dari CVV, dari Bu Rati silakan. Ada tanya jawab.
Silakan berarti. Ya, baik Coach Denny, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi boleh? Selain tadi Pak Hardianto atau Pak Hertanto tadi banyak chat ya. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain boleh silakan. Masih ada waktu 7 menit lagi sih sebenarnya. Silakan. Teman-teman Oke, ada kalau apa? nggak ada saya mau tanya, wah kenapa gue yang nanya nih, Den? Ayo Ci, gas Ci, gas, 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 gas. Oke, Dan aku mau nanya, kira-kira ya, saya tahu ini nggak ada jawaban yang super pasti gitu. Tapi untuk perusahaan yang bisa lewat tahun pertama, tahun kedua gitu, Den, yang 15% lah. Mana yang sebenarnya lebih penting, sales marketing atau bisnis sistemnya diperbaiki, Den? Mm-mm. Kalau dia sudah jalan ya Ci ya. Kalau dia sudah jalan, ini udah berapa tahun Ci? Anggap, I don't know, let's say, kan kita bilang, anggap kita lebih optimis dikit lah ya. 85% gagal, ada yang berhasil kan? Oke, 15% kan berhasil. Nah, ini beberapa teman saya pikir udah ada yang punya bisnis mungkin 1 tahun, 2 tahun, mungkin ada juga ada juga mungkin mewarisi bisnis papanya atau yang baru mau mulai nih ceritanya gitu. Tapi kira-kira ya, Dan, untuk yang bisa lewatin tahun pertama, ada di tahun kedua, ketiga, atau keempat gitu. Mana yang lebih matter sih sebenarnya? Benerin bisnis sistemnya supaya bisa diduplikasi dengan lebih cepat atau fokus sales marketing? Eh, ini itu Ci, dia tergantung fase bisnisnya Ci. Oke. Oh, berarti buat teman-teman yang perlu diketahui tergantung fase bisnis mereka. Iya, Oke. Can you fase, elaborate a little bit? oke, Tinggal 5 menit, Dan. aman Ci. Fase bisnis, fase bisnis pertama itu kan adalah dia bisa deliver, ada operasional, dia bisa jalankan dengan baik. Setelah Oke. itu dia perlu lewati sisi salesnya, marketingnya. Mm-mm. Pertanyaannya dia sudah bisa belum melewati sistem salesnya. Jadi membangun marketing atau sales sistemnya. Nah, setelah dia Oke. membangun salesnya, maka dia mulai membangun sistem sistem di dalamnya. Baru setelah itu dia bangun people-nya. Nah, maka pertanyaannya bisnis itu ada fase di mana? Contoh aku punya klien nih, aku udah nanganin 1 tahun nih. 1 tahun ini baru bulan ini mulai masuk ke fase sales baru. Jadi selama 1 bulan ya aku bantu gitu. Bisnis ini sudah puluhan tahun, tapi konvensional. Lalu mereka mau bikin jadi modern retail, modern trade, dan ada banyak cabang. Nah, kita lagi buka beberapa cabang gitu ya. Namun secara fase bisnis dia baru mau masuk ke fase sales dan marketing. Padahal 1 tahun cukup lama itu untuk mempersiapkannya. Nah, jadi tergantung fase bisnisnya, Ci. Nah, tahunya dari mana? Apakah dia sudah punya sistem marketing yang berjalan dari hulu ke hilir dan itu terus menghasilkan customer atau omset gitu. Sudah jalan belum sistem marketingnya? Kalau itu sudah jalan, customernya sudah rutin datang, trafficnya sudah mulai ada, trafficnya sudah rutin, transaksi sudah rutin, maka di situ kita mulai masuk ke sistem. Ketika sistemnya sudah kita siapkan, sistem IT-nya, otomatisasinya, maka di situ kita mulai fokuskan ke people-nya. Nah, selanjutnya nanti lari ke people terus gitu. People, system, marketing gitu, Ci. Nah, jadi memang ada tahapannya. Kita tahu fase bisnisnya perlu tahu dulu. Gitu, frameworknya dari bisnis itu, the stages of the business. Oke, berarti itu semoga teman-teman aware. Saya setuju sama Denny sih. Thank you for Thank you, reminder. Saya juga jadi keinget juga. thank you, Ci. Kayak gitu. Oke, 3 menit balikin ke Bu Rati sama Silakan, Vivi ya. thank you. Ya. Silakan lanjut ke mana? Bu Vivi, Ci Vivi, silakan, Ci. Oke, baiklah teman-teman. Karena waktu juga menjelang jam pukul 9, kita akan akhiri acara Oh, pada apa, Ci? hari ini. Dan dari Denny, kalau Oh, eh, oh. kesimpulannya dari tema hari ini adalah apa, Den?
Jangan buka bisnis baru yang nggak dikuasai. Oke. Gitu. Ayo kita foto yuk, foto yuk, foto yuk. Belum foto. Oke, foto dulu boleh. Semuanya open cam, kameranya di on kan ya. Pak Zaki, hai. Pak Edgar, Pak Daniel, halo. Ibu Rati, Ibu Manta, hai. Pak Rudi, hati-hati di jalan, sedang menyetir nih. Ibu Sri Rahayu, sudah? Oke, sudah siap ya. 1, 2, 3. Ya, wait. Oke, sebentar ya. Kita mulai gaya yang berbeda boleh. Gayanya pengusaha dong. Kayak gimana sih pengusaha? Kayaknya gimana? Aku Oke. nggak. Udah gini. Agak Oke, gayanya pengusaha ya. Yang masih berjuang jadi pengusaha, jual Ini- beli ini bisnis, bukan atau masih coba cari peluang dari tetangga, saudara, kerabat yang bisa masak. Teman-teman, Menjadi ini bukan cinta loh. Oke. Ini bukan cinta loh, tapi ini duit loh. Gitu ya. Oke, Cuan, duit cuan. ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih. Thank you teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada malam hari ini. Makasih Bu, makasih Coach. Makasih Yo, Coach Oke, makasih Denny, Coach. Denny, semuanya makasih. Yo. Kasih Coach. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Coach.